Halo sahabat Sinar Medik, bertemu lagi dengan saya Nasyifa. Kali ini Syifa bersama dengan Dokter Gigi Aditya. Halo. Nah, di sini kami akan membahas tentang gigi geraham bungsu. Apa sih gigi geraham bungsu itu? Kita tanya langsung yuk ke dokter giginya. Dok, apa sih gigi geraham bungsu itu? Gigi geraham bungsu itu gigi geraham terakhir atau gigi geraham ketiga pada rongga mulut kita. Nah, biasanya gigi geraham terakhir itu tumbuhnya pada umur 17-20 tahun. Dok, apakah gigi geraham paling belakang itu tumbuhnya selalu miring? Itu enggak juga. Sebenarnya kita lihat dulu dari kondisi rahangnya pasien dan giginya pasien. Kalau misalnya kondisi rahangnya pasien kecil atau tidak mencukupi untuk gigi tersebut tumbuh, nah bisa jadi gigi tersebut tumbuhnya miring. Tapi kalau misalkan giginya pasien cukup dan rahangnya besar, maka tumbuhnya biasanya akan lurus. Dok, apa sih yang harus dilakukan oleh pasien apabila bagian gigi belakang itu sakit atau bengkak? Kalau misalkan ketika gigi belakang sakit atau bengkak, biasanya yang paling pertama kita lakukan adalah harus dibawa ke dokter gigi untuk dicek apa penyebab bengkak dan sakitnya itu. Kemudian baru dilakukan perawatan lebih lanjut di dokter gigi tersebut. Dok, apakah gigi geraham paling belakang itu harus selalu dicabut? Sebenarnya tidak selalu dicabut, tetapi kalau misalkan ketika gigi geraham belakang tersebut tumbuhnya miring atau terjadi sakit atau bengkak pada gigi tersebut, sebaiknya dilakukan pencabutan dengan teknik pembedahan. Dok, apakah sebelum pembedahan itu kita harus ronsen dulu apa gimana, Dok? Ya, kalau untuk pembedahan itu sebelumnya emang harus dilakukan ronsen supaya kita bisa melihat akar dari gigi bungsu tersebut bagaimana, terus posisi gigi tersebut bagaimana untuk kita melakukan rencana perawatan pembedahannya. Dok, bagaimana sih prosedurnya? Untuk prosedur pembedahan yang pertama pasti kita bius dulu. Kemudian setelah dibius, kita buka gusinya untuk melihat giginya seperti apa. Kemudian kita kurangi sedikit tulangnya untuk mendapatkan tempat pengambilan gigi tersebut. Setelah sudah mendapatkan ruang, baru kita ambil giginya. Setelah diambil giginya, kemudian kita tutup kembali gusi yang telah kita buka dengan menggunakan benang jahit. Apa akibatnya sih, Dok, jika gigi geraham belakang itu sakit, bengkak, tetapi tidak datang ke dokter gigi, tidak konsul, didiamkan saja gitu, Dok? Kalau misalkan tidak dirawat atau tidak datang ke dokter gigi, sebenarnya bisa sembuh, tapi cuma hanya bertahan beberapa saat. Kemudian untuk beberapa lama kemudian bisa tumbuh lagi, kambuh lagi sakitnya gitu. Tapi kalau misalkan dibiarkan secara terus-menerus, gigi tersebut ketika tumbuhnya miring, dia akan mengenai gigi depannya. Nah, kemudian menyebabkan gigi depannya itu bisa berlubang. Jadi akhirnya semakin banyak gigi yang terkena. Dok, jika gigi geraham belakang itu tidak miring, tidak sakit, itu gimana sih, Dok, untuk menjaga kesehatannya? Untuk menjaga kesehatannya sebenarnya sama. Pertama kita harus sikat gigi 2 kali sehari. Pertama pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Kemudian untuk sikat giginya, pilih bulu sikat yang halus, terus kemudian pala sikatnya itu bisa menjangkau sampai gigi yang paling belakang. Biasanya itu pala sikatnya yang kecil. Kemudian sikatnya dengan tekanan ringan saja untuk membersihkan kotoran di daerah situ. Kemudian jangan lupa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya. Dok, di usia 28 tahun, tetapi gigi belakangnya itu tidak tumbuh, itu normal nggak? Itu sebenarnya normal-normal aja. Ada beberapa yang memang gigi geraham bungsu itu atau gigi geraham ketiganya memang tidak tumbuh. Ada juga yang tumbuhnya miring, ada juga yang tumbuhnya normal. Baik, Dok, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, sahabat Sinar Medik, sekarang kita jadi lebih tahu ya, apa sih tentang gigi geraham bungsu itu yang sudah dijelaskan oleh Dokter Gigi Aditya. Nah, untuk sahabat Sinar Medik yang masih ingin bertanya perihal gigi, boleh di kolom komentar dan ke WhatsApp Klinik Sinar Medik ya. Jangan lupa di like dan share videonya agar videonya bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sahabat Sinar Medik.